Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Selamat siang, Pak. Pak. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Selamat mengisi siang, presensi di belajar.usd.ac.id. Silakan mengisi presensi. Sudah, Pak. Ada 2 yang harus diisi. Yang di bagian pendahuluan silabus itu sekalian. Ada 2 presensi. Bagian silabus jangan lupa, itu materi minggu depan, minggu yang lalu. Sudah juga? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, kita lanjutkan kuliah kita, teman-teman. Pada hari ini kita akan mempelajari pemodelan matematika bidang fisika, khususnya sistem pegas massa. Kita mulai dari yang mudah dulu. Sistem pegas massa ini sudah kita pelajari sejak kita ada di SMA. Namun demikian, di SMA kita hanya diberi rumus-rumus dasarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar model persamaan diferensial untuk gerakan massa yang terikat pada pegas. Ya, semoga teman-teman sudah bisa melihat screen saya. Ya, kita ingat kembali mengapa kita perlu mempelajari pemodelan matematika atau mata kuliah pemodelan matematika. Kita sebagai matematikawan atau pengajar, calon pendidik matematika itu perlu mengetahui konsep pemodelan karena dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan banyak masalah dan masalah itu perlu dicari penyelesaiannya. Karena kita mempunyai modal ilmu matematika, ya kita akan menyelesaikan masalah yang ada menggunakan pendekatan matematika. Melalui pemodelan matematika, kita menyederhanakan masalah yang sebenarnya ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Masalah yang sebenarnya itu rumit, tetapi kita bawa ke bentuk yang lebih sederhana dalam rumus-rumus matematika atau persamaan matematika atau sistem persamaan. Nah, sistem persamaan yang merepresentasikan masalah sebenarnya itulah yang kita sebut sebagai model matematika. Sebagai contoh, misalnya dipandang suatu gerakan sistem pegas massa seperti yang tampak pada gambar yang saya kotaki, saya blok ini. Di sini ada dinding, lalu ada pegas, lalu di sini ada massa. Massa bisa kita tarik, kemudian dilepas sehingga dia akan berosilasi, bergetar di sekitar titik kesetimbangan. Ketika diam seperti ini, maka titik kesetimbangannya ya di sini nih. Kalau misalnya ini sumbu X, ya ini sumbu X-nya, titik X sama dengan 0, itu adalah titik di massa, di mana massa diam. Dia gerakannya ke kanan dan ke kiri, sehingga sumbunya hanya ada satu, yaitu sumbu yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, kita ingat bahwa dalam pemodelan matematika dimulai dari suatu masalah. Nah, ini masalahnya. Ini pertama, kita sudah punya masalah. Lalu yang kedua adalah, kita ingat dulu tujuannya. Tujuannya mau apa? Tujuannya adalah kita ingin mengetahui posisi massa ini berada di mana untuk waktu T
sebarang T tertentu. Ketika T sama dengan 0, di mana posisinya? Ketika 1 detik, dia di mana? Apakah di sini, atau di sini? Atau di sini? Kan ini bergerak ke kanan ke kiri gitu kan? Nah, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini? Atau malah justru di sini? Nah, itu permasalahan yang ingin kita selesaikan. Permasalahan nyatanya seperti di gambar ini, lalu kita ingin mengetahui posisi massa terhadap waktu. Ketika T 1 sekon, massa itu di mana? T 2 sekon, massanya itu berada di mana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ingin menentukan posisi massa X terhadap waktu T. Maka kita perlu mengkoleksi faktor-faktor yang mempengaruhi gerak massa ini. Apa saja kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi gerak massa ini? Ada yang tahu? Misalnya apa saja? Ada gaya, Pak. Oh, gaya, betul. Lebih spesifik gaya apa misalnya? Yang kira-kira ada di gambar ini gaya apa yang terlibat? Pegas. Gaya Oke, betul. Ada gaya pegas yang terlibat di sana. Itu faktor pertama. Ada gaya pegas. Faktor yang lain ada apa lagi kira-kira? gaya gesek mungkin. Gaya gesek. Oke. Faktor yang lain ada gaya gesek. Gaya gesek dengan apa? Ya, kalau ini tidak ada alas, mungkin gaya gesek dengan udara ya. Ada gaya gesek dengan udara. Faktor apa lagi selain itu? Massa, Pak. Apa? Massa. Massa. Massanya itu sendiri ya. Apakah massanya itu hanya 1 gram atau 1 kuintal atau 1 ton? Tentu itu akan beda nanti gerakannya. Jangan-jangan itu kalau 1 ton pegasnya putus. Jangan-jangan. Ya, ada gaya pegas, ada massanya itu sendiri, ada gaya gesek. Lalu apa lagi kira-kira teman-teman? Faktor apa lagi? Gimana? Kecepatan massa. Kecepatan massa. Kecepatan massa ya. Mungkin kecepatan awal ya yang dimaksud ya. Iya. Kecepatan awal massa. Jadi ketika ditarik kemudian dilepas, nah kecepatan awalnya berapa? Oke. Kecepatan awal. Apalagi selain itu? Ada yang tahu? Kira-kira? Ya, ada banyak faktor sebenarnya, teman-teman. Ada banyak. Misalnya, kelembaban udara di sekitar massa itu. Apakah lembab atau udaranya kering? Faktor yang lain, misalnya, suhu udara di sekitar ruangan itu. Kalau suhunya 1000 derajat Celcius, jangan-jangan itu pegasnya meleleh. Ya toh? Atau suhunya suhu ruangan. Suhu ruangan itu berapa? 27 derajat Celcius toh sekarang? 27 derajat Celcius. Ada kelembaban udara, ada temperatur udara, mungkin juga tekanan udara. Tekanan di sekitar sistem itu berapa, gitu toh? Ya, ada banyak faktor, teman-teman. Nah, tetapi dari banyak faktor itu, kita akan pilih yang signifikan. Karena semakin banyak faktor yang kita libatkan, kita sendiri akan semakin pusing. Meskipun model yang kita dapat itu lebih representatif terhadap dunia nyata, terhadap masalah yang ada, dan lebih akurat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi ada positif, maksudnya ada segi kekuatan dan segi kelemahannya. Sekali lagi, semakin banyak faktor, mungkin kita akan mendapatkan model yang semakin representatif. Tetapi kita sendiri semakin pusing bagaimana membangun modelnya, bagaimana menyelesaikan modelnya. Nah, untuk pertama kali kita akan pilih faktor-faktor yang paling signifikan dan sesedikit mungkin. Maka yang kita pilih adalah seperti yang teman-teman ungkapkan di awal, yaitu gaya pegas atau faktor kekuatan pegas dan besaran massa itu sendiri. Jadi ada 2 faktor saja. Udah, sekarang kita pilih saja 2 faktor yang paling signifikan. Yang dari gambar ini, yang langsung dapat kita lihat itu di sana ada pegas, berarti gaya pegas, dan di sana ada massa.
Dan itu nanti massa yang bergerak itu berkaitan dengan hukum Newton. Kalau teman-teman ingat belajar fisika dasar, massa bergerak. Berarti ini kaitannya dengan hukum Newton. Pegas ditekan atau ditarik, ini berkaitan dengan hukum Hooke. Oke ya? Nah, maka kita tentukan dua faktor yang signifikan, yaitu kekuatan pegas dan besaran massa. Oke? Dua. Kekuatan pegas dan besaran massa. Nah, kalau kita sudah mempunyai faktor yang signifikan, terus diapakan? Dicari hubungannya, atau ingat nggak? Langkah-langkah pemodelan. Joanna Ayuni, setelah kita punya faktor-faktor signifikan, langkah berikutnya ngapain? Membentuknya dalam model matematika ya, Pak? Iya, coba dilihat catatannya. Kan ada catatan kemarin, toh? Francisca Intan. Setelah kita punya faktor-faktor signifikan, terus ngapain? Cari perubahannya, Pak. Punya catatan enggak ya? Friska Dewi. Iya, Pak. Setelah kita punya faktor-faktor signifikan, langkah berikutnya ngapain? Nyatet enggak ya kemarin tuh? Saya beri catatan tuh loh. Jangan-jangan ini malah pada tidur ini. Nyatet, Pak, ini baru dibuka catatannya. Yunika. Dicari hubungan antara faktor yang signifikan tersebut secara matematika. Betul, dicari hubungannya. Nah, kita punya tadi yang namanya faktor yang signifikan pertama adalah dengan adanya pegas, faktor yang kedua adalah adanya massa. Nah, gaya pegas ini berkaitan dengan hukum Hooke. Hukum Hooke itu berarti gaya yang bekerja pada pegas ini apa gaya yang bekerja? F sama dengan minus K kali X, ya toh? Hukum Hooke. F sama dengan minus KX. Lalu, gaya yang kedua adalah gaya Newton. Masih ingat nggak ini? Ini hukum Hooke. Jadi gaya pegas ketika ditekan, K-nya itu apa toh? K-nya konstanta pegas. X-nya apa? X-nya itu simpangan yang ada. Apakah pegasnya itu nampak sebesar X atau merenggang sebesar X? X itu besaran nampatan atau renggangan. Sehingga gaya yang bekerja pada pegas itu minus KX. Oke? Hukum Hooke. K-nya adalah konstanta pegas. F-nya adalah gaya pegas. Nah, karena massa itu bergerak, berosilasi, dia bergerak, maka dia mengikuti hukum Newton. Hukum Newton itu bunyinya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ingat nggak? Total gaya yang bekerja sama dengan M dikali A. Massa dikali A. A itu percepatan. Jadi ini sigma F. F-nya hanya satu, jadi F M kali A. Akselerasi itu kan turunan kedua dari posisi, toh? Kita punya fungsi posisi X. Kalau turunan pertama kecepatan, turunan kedua percepatan. Ingat nggak? Nah, ini turunan keduanya, M kali A. A-nya itu ini, akselerasi. A itu singkatan dari akselerasi. F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton. Jadi total gaya, sigma F, atau cukup F saja, karena hanya ada satu gaya, itu M kali A. Atau M kali D kuadrat X dt kuadrat. Nah, sigma F-nya ini. F-nya sendiri tadi apa? F-nya sendiri yang ada hanya satu, yaitu hukum Hooke minus KX. Dengan demikian, model yang kita dapat adalah, ya F-nya ini harus sama dengan F-nya Hooke tadi. F-nya Hooke itu yang ini. Kedua F itu harus sama besarnya. Jadi M kali A harus sama dengan minus KX. A-nya tadi
kita tulis dalam bentuk turunan kedua posisi terhadap waktu. Sehingga M kita dapatkan ini. Yang ruas kiri itu dari hukum Newton, yang ruas kanan dari hukum Hooke. Nah, inilah model matematika untuk gerakan massa yang berosilasi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri tadi. Persamaan 3.3 yang saya blok kotai itu. Nah, sampai di sini jelas tidak? Nah, di sini kita sudah mendapatkan model matematikanya. Dengan catatan X adalah posisi massa, T adalah waktu. Ini model matematikanya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan ini. Carilah fungsinya. Carilah fungsi X terhadap T. Jadi XT-nya berapa? X dalam kurung T. X-nya adalah variabel terikat di sini, X-nya, T-nya variabel bebas, T-nya waktu. Ini model matematikanya. Kalau kita sudah ketemu model matematikanya, tugas kita adalah mencari penyelesaian dari model ini. Nah, persamaan 3.3 ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 2. Linier dengan koefisien konstan. PDB. Teman-teman sudah mengambil PDB belum di S1 dulu? Persamaan diferensial biasa. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Artinya kalau sudah, mestinya teman-teman bisa mencari solusi dari 3.3 toh. Carilah penyelesaian dari persamaan 3.3. Nah, sebelum mencari penyelesaian itu apa toh? Harus tahu dulu penyelesaian itu apa. Apa penyelesaian itu, teman-teman? Ingat nggak penyelesaian itu apa? Kalau saya punya X ditambah 5 sama dengan 7. Penyelesaiannya, ada yang tahu nggak? Tentukan penyelesaiannya. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ya, penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Kok bisa X sama dengan 2 itu penyelesaian dari persamaan ini? Ada yang tahu nggak? Kok bisa? Teman-teman, Saya, Pak, mau jawab, Pak. boleh, silahkan, Gustin. Kedua ruas dikurangi 5, Pak. Kedua ruas dikurangi 5. Oke, itu kan cara mendapatkannya ya, Gustin. Cara mendapatkan X sama dengan 2. Nah, pertanyaan saya bukan cara sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, kok bisa toh X sama dengan 2 itu dinyatakan atau dikatakan atau disebut penyelesaian dari persamaan yang saya blok itu? Saya, Pak, Boleh, Ini. siapa? ketika 2 itu menggantikan nilai X, maka ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, sehingga persamaan tersebut terpenuhi. Ya, oke. Betul. Tadi Gustin sudah memberikan cara. Nah, yang Yunika ini memberikan pengertian mengapa X sama dengan 2 ini adalah penyelesaian dari persamaan ini. Nah, yang disampaikan oleh Gustin dan Yunika ini saling komplement, saling melengkapi. Cara mencarinya bagaimana? Ya, kedua ruas dikurangi 5. Ruas kiri kurangi 5, ruas kanan kurangi 5. Kita dapat X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini dikatakan sebagai penyelesaian. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 2 ini disubstitusi ke dalam persamaan ini, maka persamaan tersebut terpenuhi. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Paham nggak? Ini yang disebut sebagai penyelesaian. Satu lagi. Misalnya, tentukan salah satu penyelesaiannya. Ada yang tahu nggak salah satu penyelesaian dari fungsi ini?
DY dx sama dengan E pangkat X. Y diturunkan terhadap X, itu hasilnya E pangkat X. Berarti Y-nya apa? Salah satu sajalah. Sebutkan salah satu yang memenuhi. Apa? Fungsi yang diturunkan sama dengan E pangkat X itu apa? Y sama dengan apa? E pangkat X. DY dx sama dengan E pangkat X. Maka Y sama dengan apa? Ada yang tahu? Salah satu sajalah. Fungsi kalau diturunkan adalah hasilnya E pangkat X. Fungsi apa? Ini kalkulus loh ini. Apa harus ngambil kalkulus lagi di S1? Ini soal SMA loh ini. Fungsi apa yang betul? Ya, betul. Siapa tadi yang jawab tadi? Eliana. Eliana. Jadi jawabannya apa, Eliana? E pangkat X. Ya. Salah satu penyelesaiannya adalah Y sama dengan E pangkat X itu sendiri, toh? Nah, seperti ini. Y sama dengan E pangkat X, turunannya ya E pangkat X, diturunkan lagi ya E pangkat X, diturunkan sampai capek ya tetap E pangkat X. Ya, toh? Ini salah satunya. Secara umum, Y sama dengan K, E pangkat X, toh? K-nya konstan. Kalau sebentar, maaf. Keliru enggak saya? Keliru ya. DY dx, E pangkat X. E pangkat X plus C ya harusnya ya. Y-nya. E pangkat X plus K atau plus C. Kan diintegralkan toh? Dengan K-nya konstan. Ini toh? E pangkat. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X plus K, maka turunannya adalah E pangkat X. Betul nggak? Ya tadi, siapa tadi? Yunika tadi yang jawab. Yunika tadi jawabnya ini ya? Siapa? Eliana. Eliana mana? Sebentar, Eliana itu yang mana gambarnya? Oh ini, Eliana Nadia Sari. Eliana menjawab ini. Ya pertanyaannya kan salah satu. Kalau K-nya 0 ya dapatnya ini. Tapi secara umum harusnya ini. Ini secara umum. K-nya konstan. K-nya boleh berapapun. Kalau K-nya 0, maka dapat jawaban yang disebut Eliana. Ini kalau diturunkan terhadap X, hasilnya ini. Gitu loh. Nah, maka ini adalah solusi umum untuk persamaan ini. Penyelesaian. Pertanyaan saya, mengapa kok ini merupakan penyelesaian dari persamaan itu? Apa jawabannya? Mengapa Y sama dengan E pangkat X plus K disebut sebagai penyelesaian untuk persamaan yang itu? Ya mirip-mirip dengan yang ini tadi. Mengapa X sama dengan 2 disebut penyelesaian untuk persamaan ini? Sama saja tuh. Karena ketika Y sama dengan ini disubstitusi ke sini, maka terpenuhi persamaannya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jelas enggak? Ya prinsipnya sama. Disebut penyelesaian apabila nilai atau fungsi itu disubstitusi ke dalam persamaan, maka persamaannya terpenuhi. Gitu loh. Ada yang teman-teman sudah mengajar di SMP atau SMA matematika? Pernah PPL juga toh? Ada enggak? Ada yang masih jadi guru saat ini sambil kuliah S2? Iya, Pak. Friska dan Yunika, iya? Iya. Pernah dapat soal enggak? Selesaikan persamaan ini, selesaikan persamaan ini.
Di Iya, Pak. buku itu kan ada selesaikan, selesaikan. Maksudnya selesaikan itu apa? Ya dicari penyelesaiannya. Nah, kalau penyelesaiannya itu apa toh? Nilai atau fungsi yang memenuhi persamaan itu. Maksudnya gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengajar di SMP, SMA, selesaikan persamaan kuadrat berikut. Artinya apa artinya? Ya, murid-murid diminta mencari nilai atau fungsi yang memenuhi persamaan itu. Yang memenuhi. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jelas ya? Itu maksudnya selesaikan. Nah, sekarang kembali ke sini, teman-teman. Kembali ke model matematika. Kita sudah dapat model untuk gerakan massa yang bergetar, yang nempel pada pegas tadi. Persamaan 3-3. Kalau sudah dapat model, maka langkah berikutnya apa? Coba baca langkah-langkah pemodelan. Kalau sudah ketemu hubungannya atau ketemu modelnya, terus diapain? Priska Intan Rosari. Ditinggal tidur aja ya. Gimana? Diapain Intan? Dicari Dicari penyelesaiannya, betul. Dicari penyelesaiannya. Tentunya tidak ditinggal tidur, tentunya. Tapi dicari penyelesaian. Pak. Betul. Wah, cukup ramai di rumah Intan. Iya, ada baby, Pak. Semoga bisa fokus meskipun ada baby juga. Usianya berapa babynya? Bukan baby saya, Pak. Babynya kakak 5 bulan. Saya kira babynya Intan. Saya belum nikah, Pak. Oke, belum nikah. Ya, ini juga teman-teman di sini ada yang belum nikah kayaknya ini. Laki-lakinya cuma satu ya. Yeni Danawa. Sudah nikah belum Yeni? Belum, Pak. Oh, belum. Ini ada banyak pilihan Yeni. Pilihan untuk berteman maksudnya. Baik, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita perlu mencari penyelesaian dari persamaan 3.3 ini. Apa itu penyelesaian? Masih ingat? Suatu nilai atau fungsi yang memenuhi persamaan ini. Jadi kita disuruh mencari nilai atau fungsi X terhadap T yang memenuhi persamaan 3.3. Ini menjadi soal S1 terkait persamaan diferensial biasa, PDB. Nah, tugas teman-teman adalah mencari solusi 3.3, mencari penyelesaiannya. Begitu, teman-teman. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke sini tadi. Ini persamaan yang kita dapat tadi. 5.1. 3.3 itu sama dengan persamaan 5.1. M D kuadrat X dt kuadrat sama dengan minus KX. Ini adalah model matematika yang kita punya. Penyelesaiannya adalah punya bentuk seperti ini. C1 cos omega T plus C2 sin omega T. Nah, coba nanti diingat. Kok bisa seperti ini? Diingat ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah coba mengapa persamaan 5.1 ini punya solusi 5.2. Ini tugas teman-teman. Dilihat lagi PDB. Ini persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial dengan koefisien konstan itu cara menyelesaikannya menggunakan persamaan karakteristik. Ingat nggak? Persamaan karakteristik.
Lalu dicari akar-akar karakteristiknya. Friska senyum-senyum, kelihatannya belum ingat. Kalau senyum-senyum berarti tandanya belum ingat. PDB. Coba nanti dilihat PDB linier dengan koefisien konstan. Dicari persamaan karakteristiknya, lalu dicari akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, lalu kita punya 3 kasus. Apakah akar-akar karakteristik itu adalah real berbeda? Apakah real kembar atau sama? Dan apakah kompleks konjugat atau imajiner? Ada 3 kasus toh. Karena ini akar-akarnya ada 2, X1 dan X2 gitu, atau akar R1 dan akar R2. Kalau akar-akarnya diberi lambang R, karena X sudah dipakai ya, X sudah dipakai untuk fungsi utama, maka nanti akar-akarnya diberi lambang R, atau lambda juga boleh. Di buku ini diberi lambang R. R singkatan dari root, atau akar di dalam bahasa Indonesia. Root itu bahasa Inggrisnya. Nah, akar-akar persamaan karakteristik itu nanti akan ada 3 kasus sekali lagi. Apakah dia real berbeda, apakah real sama atau kembar, dan apakah dia imajiner atau kompleks konjugat. Nah, kasus yang 51 ini kompleks konjugat atau imajiner. Nah, kalau kompleks konjugat atau imajiner, maka solusinya nanti kira-kira bentuknya ada cos dan ada sin. Oke ya, teman-teman? Nah, kita masih punya waktu, maka ini teman-teman saya beri waktu untuk boleh saling berdiskusi, lihat lagi PDB atau lihat di internet materi tentang persamaan diferensial biasa, linier, dengan koefisien konstan. Akan ada 3 kasus yang saya sampaikan tadi. Dan 51 ini termasuk dalam kasus yang ketiga. Kasus yang imajiner akar-akarnya atau kompleks konjugat, bilangan kompleks. Tahu ya bilangan kompleks? Imajiner. Ada I. I itu apa? Akar dari -1. Teman-teman sudah pernah mengambil fungsi kompleks di S1 atau analisis kompleks? Atau paling tidak mengenal bilangan kompleks ya? Ya. Coba nanti di Google atau dicari di buku catatan terkait PDB linier dengan koefisien konstan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Kita sudah sampai pada model, langkah berikutnya mencari solusi atau penyelesaian, langkah berikutnya adalah penyelesaiannya dianalisis apakah dia realistis atau tidak. Kalau sudah realistis, maka pemodelannya sudah diberhentikan, sudah cukup. Kalau dirasa belum realistis, maka pemodelan harus diulang, direvisi. Yaitu dimasukkan lagi faktor yang mungkin sebenarnya signifikan, tetapi tidak kita masukkan dalam pemodelan awal. Bisa dipahami, Joanna Ayuni? Bisa, Pak. Oke. Ya. Baik, teman-teman, ini masih punya waktu, saya kira ini hari ini cukup 40 menit ini. Dan masih punya waktu 60 menit, teman-teman masih punya waktu 60 menit. Gimana, ada pertanyaan tidak? Tanyalah, atau ada apa? Ada pertanyaan atau apa gitu. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, Joanna. Tanda negatif di depan K itu berpengaruh tidak, Pak ya? Nah, Kalau dalam pertanyaan yang menarik. itu. Baik, terima kasih Joanna.
Kenapa ada tanda negatif di situ? Oke, baik. Kita lihat ya. Kenapa ada tanda negatif? Ini berkaitan dengan arah. Gaya itu kan besaran vektor. Besaran vektor itu dia punya nilai dan punya arah. Coba kita lihat yang hukum Hooke tadi. Oke. Misalnya di sini adalah titik X sama dengan 0 ya. Di pusat massa ini adalah titik X sama dengan 0. Ke sana 1 unit berarti X sama dengan 1. Ke sana 2 unit berarti X sama dengan 2. Ke sana ke kanan 3 unit berarti X sama dengan 3 posisinya. Di sini ketika dia diam itu posisi X sama dengan 0. Kalau ke kiri 1 unit berarti dia posisi minus 1. X sama dengan minus 1. Kalau posisinya ke kiri lagi 2 unit berarti X sama dengan minus 2. Sumbu X-nya itu ini, mendatar ini. Mendatar. Oke ya? Joanna, jelas? Nah, sekarang kita perhatikan. Gaya pegas itu arahnya berlawanan dengan posisi massa. Gaya pegas itu arahnya berlawanan dengan posisi massa. Kalau posisinya di kanan massa, massanya itu berada positif, X-nya positif, atau massa itu berada di kanan kesetimbangan, maka gaya pegasnya itu ke arah kiri, dia akan menarik, toh. Dia akan menarik massa agar berada di titik setimbang. Jadi ketika misalnya kita punya tangan ini kita pegang massa itu lalu ditarik ke kanan, maka pegasnya itu akan memberikan gaya ke arah kiri, menarik agar massa itu kembali ke kesetimbangan. Coba saja kalau kita tarik lalu dilepaskan, otomatis massanya akan bergerak ke kiri. Jelas ya? Sebaliknya sekarang, kalau massa itu kita tekan ke kiri, ditekan ke kiri, posisinya di kiri setimbangan, maka pegasnya akan mendorong ke kanan massa itu. Kita dorong, ini misalnya ini massa, nggak kelihatan ya. Nah ini massa, kita tekan ke kiri. Maka pegas ini akan memberi gaya ke arah kanan. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah dari gaya pegas itu berlawanan dengan posisi massa. Begitu, Joanna. Maka hukum Hooke tadi, F sama dengan minus Kx. Hukum Hooke-nya tadi ada minusnya di sana. Ini hukum Hooke. F atau gaya pegas itu sama dengan minus Kx. Tanda minus itu menyatakan gayanya, arahnya berlawanan dengan posisi massa. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Boleh bertanya. Gimana teman-teman? Coba kalau kita cari, nanti teman-teman pelajari PDB linear koefisien konstan. Coba kita cek di Wikipedia. Siapa tahu di sana ada, saya belum nyari. Kalau ada ya nanti teman-teman bisa belajar dari sana. Atau buka saja buku PDB toh. Ini PD parsial.
Ini PD biasa. Nah, ini tadi. Oke. Nggak ada ya di sini ya. Ya, nanti saya persilakan teman-teman mencari, dilihat lagi catatannya atau cari di internet. Nah, ini banyak ya. Persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial order kedua. Oke. Contoh seperti ini contohnya. Cara nyarinya, cara nyari solusinya. Nah, ini ada dua akar. Dua akar real, lambda 1, lambda 2. Akar tunggal atau real kembar, ini akar kembar, atau kompleks konjugat atau imajiner. Nah, seperti ini. Lalu solusinya bagaimana kalau kasusnya dua akar real yang berbeda, seperti ini. Kalau akarnya tunggal kembar bagaimana? Nah, seperti ini. Bisa langsung ke kesimpulannya. Kalau kompleks konjugat bagaimana? Seperti ini kesimpulannya. Contohnya. Oke, nanti dilihat lagi. Dulu buku PDB pakai bukunya siapa? Masih ingat nggak bukunya siapa yang dipakai? Sepler-Ross, Bois di Prima, Yeni Danawa. Dulu S1-nya di mana? Iya Pak, S1-nya di Stikip Ternate Pak. Pernah belajar PDB, persamaan diferensial biasa? Persamaan diferensial biasa pernah Pak. Oke. Nanti dilihat lagi ya. 3 kasus ini. Jadi tugas teman-teman adalah sekali lagi menjelaskan. Kita masih punya waktu 1 jam. Tugas teman-teman adalah menjelaskan mengapa persamaan 51 ini punya penyelesaian 52. Kok bisa? Dari 51 ke 52 caranya bagaimana? Oke ya? Masih punya waktu 1 jam, teman-teman mempelajari bagaimana 51 kok bisa menjadi solusinya itu 52 ini. File PDF-nya ini sudah saya upload loh ini di Belajar, jadi teman-teman bisa tinggal download saja. Ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup? Saya masih punya waktu 3 menit. Jam pelajaran kita sampai jam 2.50. Ini jam 2.48 ya, 2 menit lagi lah. Atau ditinggal ngopi saja ya. Ini Yeni Danawa masih di Ternate ya? Iya Pak, masih di Ternate. Ternate itu di Halmahera, bukan? Bukan Pak, dia pulau tersendiri. Beda pulau sama Halmahera Pak. Ya. Dekatnya Tidore itu ya, di sejarah itu ada Ternate dan Tidore. Iya. Yunika posisi di mana sekarang? Bekasi, Pak. Bekasi ya?
Yunika itu dulu pernah jadi dosen di Sanata Dharma belum? Belum, Pak. Belum ya? Tapi dulu kuliah di Sanata Dharma? Iya, angkatan 2004, Pak. Udah lama sekali. Angkatan 2004, sudah lama sekali. Iya, iya, iya. Berarti S1-nya dulu belum pernah saya ajar ya? Belum. Iya. Kalau Isabella Palma, sekarang posisi di mana? Saya di Lampung, Pak. Di Lampung. Priska juga di Lampung ya? Intan, Pak. Intan, Oh, Pak. Intan. Iya. Intan yang di Lampung ya. Iya. Intan dan siapa tadi ya? Saya di Isabella, Pak. Isabella, Intan dan Isabella. Isabella. Berarti tahu ya lagu judulnya Isabella? Yang mana itu, Pak? Yang dari Malaysia itu loh. Nggak tahu ya lagu Tahu, Pak. Tahu. Isabella. Intan aja tahu kok. Dia Isabella kayak gitu tuh loh. Itu Tambang angkatan, cinta gitu. itu angkatan yang angkatan sekarang mungkin udah nggak tahu, Pak. Intan tahu tuh. Iya, saya pernah dengar, tapi saya baru tahu itu judulnya. Loh, kamu dengan Intan itu selisih berapa tahun angkatannya? Saya 2014, Pak. Kamu angkatan 2014. S1-nya. Iya, kalau saya 2014. Intan 2014. Saya 2017. Oh, selisih 3 tahun. Iya, iya, iya. Iya, baik teman-teman. Teman-teman masih punya waktu 1 jam mencari cara, langkah, mengapa persamaan 51 punya penyelesaian bentuk 52. Oke ya, begitu ya. Ini ada di mata kuliah PDB sekali lagi. Saya kira saya tutup dulu ini. Kita gimana? Apa kita bertemu lagi hari Kamis? Nanti kalau teman-teman belum ketemu ya kita bertemu lagi hari Kamis. Kok Kamis toh? Besok nih. Jamnya Iya. Selasa ya. Dicoba dulu sajalah. Dicoba dulu. Latihan pertama kali ini. Latihan pertama. Tidak saya nilai, tapi sebaiknya bisa. Ini teman-teman besok mau jadi dosen atau mau jadi guru atau bagaimana kira-kira? Ya mau jadi dosen, mau jadi guru ini harus bisa. Yang dari persamaan 51 menjadi persamaan 52. Dicoba dulu. Nanti bisa di-sharekan di WhatsApp, bisa di foto atau screenshot, di-sharekan di WhatsApp ya. Mengapa persamaan 51 menjadi persamaan 52. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu untuk hari ini. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah sudah bisa atau belum. Ya, terima kasih. Ya, mari-mari. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang.